hadir di dalam rangka melaksanakan berbuka puasa di hari yang ketiga. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini baik yang wajib maupun yang sunnah kiranya mendapatkan ridho serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tidak perlu kita sampaikan, kita curahkan kehadiran alam baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat keluarganya, para sahabat Nabi yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Namun sebelum kita mulai kita terlebih dahulu kita akan membaca Al-Fatihah. Yang pertama kedua orang tua kita baik yang ada maupun yang sudah tiada, juga buat para alim ulama guru kita, wabil khusus buat para dermawan, para donatur hamba-hamba Allah yang telah memberikan wakaf infak serta sholawatnya di Masjid Darussalam demi berlangsung kegiatan di masjid kita yang mudah-mudahan wasalnya dari kesehatan air yang mengobati dan segala urusannya orang dari kedua sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh dan dibalas Allah Subhanahu wa taala amal ibadah dengan pahala yang sempurna. Ala hadhihi wa ala kulli yang sallallahu alaihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian juga saudara kita yang diberikan untuk para donatur hamba-hamba Allah warga RT 009 dan sekitarnya, baik yang sudah terdaftar tercatat namanya ataupun yang telah memberikan taksil untuk berbuka puasa pada sore hari ini ataupun hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dilancarkan segala urusannya, Allah jadikan sholat-nya sebagai yang sempurna yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda pahalanya, dan juga dimudahkan segala urusan dan Allah dari keluarga sakinah mawaddah warahmah dan keturunannya yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga saudara yang berikut yang hadir pada sore hari ini yang senantiasa hadir di masjid untuk berbuka puasa dan taklim, mudah-mudahan bisa diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai dengan selesai dan juga bertemu dengan Idul Fitri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah kita mulai dengan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perintah menuntut ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Watur bersama dan harus membersihkan, maka engkau akan terpelihara. Qauluhu watlub bi ilmin. Pada bait ini musannif akan menjelaskan 4 cabang perbuatan iman yang ke-17, ke-18, ke-19 dan yang ke-20. Kalau dalam kitab itu musannif itu pengarang kitab, penulis. Yang pertama cabang perbuatan iman yang ke-17, yaitu kita wajib mencari ilmu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Wajib di sini kenapa kalimatnya fardhah? Dalam ilmu nasr, fardhah itu sangat diwajibkan. Kalau kita mendirikan sholat wajib, mencari ilmu harus lebih wajib. Kenapa? Karena sholat tanpa didasarkan dengan ilmu tidak akan sampai kepada Allah. Makanya mencari ilmu lebih wajib. Ya. Kita wajib mencari ilmu hal, yakni ilmu untuk melaksanakan segala perbuatan amal yang harus dilaksanakan seperti yang diwajibkan kepada kaum muslimin, yaitu mengerjakan sholat. Jadi setiap pengajian itu malam Kamis dibahas masalah sholat. Kitabnya dari awal Safinatun Najah, kemudian selesai kitabnya ganti Fathul Qorib atau Takrib, kemudian ganti lagi sekarang kitabnya Fathul Mu'in. Belum selesai yang setiap malam Kamis guru kita Ustaz Masudi Motori. Nanti setelah itu ganti lagi kitabnya I'anatul Qoribin, lebih rinci lagi. Jadi untuk melaksanakan atau mengerjakan sholat harus tahu ilmunya. Di sini dijelaskan ada rukun sholat, ada syarat-syarat sholat, ada batal sholat, ada sunnah sholat, ada wajib sholat. Banyak sekali. Rukun sholat bermacam-macam. Wa arkanu sholat sama niat asar rukunan. Atau saya rukun sholat sama niat asar itu 18 rukunan rukun. Jadi ada yang 18 rukun sholat, ada yang 17, ada yang 13, tergantung kitabnya yang menjelaskan para. Kita harus paham rukun sholat. Karena kalau kita melaksanakan takbir bukan sholat sama itu. Yang pertama an-niyatu sawiji niat. Niat itu kapan sih dimulainya? Ada yang mengatakan yang penting sholat itu niat. Ada yang mengucapkan niatnya dari rumah saja. Niat itu al-qasdu ta'lum ta'in. Niat itu adanya di dalam hati. Seperti kita melaksanakan ushul fardhu maghrib, salat rakaat mustaqbilal qiblati adatan ma'muman lillahi ta'ala. Ketika mengucapkan Allah, hati itu niat. Niat saya sholat fardhu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, fardhu kamar. Tidak diucapkan niatnya di dalam hati. Karena al-qalbu tempatnya niat di dalam hati. Kalau lisan tadi bahasa kimia qauliyun, ucapan. Kalau sholat harus ngomong, minimal terdengar oleh diri sendiri. Usolli fardhu maghrib itu qauliyun, maka ucapan. Mendorong hati melaksanakan niat. Jadi bukan termasuk niat. Jadi harus paham juga ya. Yang ilmu untuk melaksanakan segala perbuatan amal yang harus dilaksanakan seperti yang diwajibkan kepada kaum muslim, yaitu mengerjakan sholat, membaca syahadat, dan bertakwa. Wajib bagi kita mengetahui cara melaksanakan sholat dengan mengetahui ilmunya. Sebab jika melaksanakan sholat dan membaca syahadat juga bertakwa, tidak mengetahui ilmunya, maka amalnya tidak akan diterima. Sebagaimana penjelasan Rasulullah dalam kitab Tuhan, "Fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Siapapun orang yang mau melaksanakan segala perbuatan amal, baik itu sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, bahasanya mardudatun. Mardud itu bodoh.
Dia bodoh dengan kebenaran, la tahsidu, maka tidak menghasilkan segala perbuatan amal itu. Ini sudah dinyatakan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di surga, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, lihatlah kaum gambarannya seperti itu. Kenapa mereka di sini ya Jibril? Mereka itu orang-orang yang miskin ketika di dunia. Kata Nabi Sallallahu, lah umatku dulu kaya-kaya. Orang belum gimana kaya-kaya, bukan orang. Tapi bukan mereka miskin dari harta kata mereka, tapi mereka miskin dari ilmu. Itulah contoh gambaran umatmu yang ketika mereka ibadah tidak disertai dengan ilmu, maka tidak sampai kepada Allah. Itulah hasilnya. Makanya kita perlunya belajar ilmu. Kita harus datang ke majelis taklim kalau kita mau melaksanakan ibadah kita dengan sebagaimana yang sabda Nabi yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Wajib. Artinya wajib itu kalau dikerjakan berarti dapat pahala. Kalau ditinggalkan berarti dosa. Makanya menteri itu jangan sembarangan. Wajib. Adapun ilmu yang tidak wajib dicari, yaitu ilmu sekedar untuk mencari kemuliaan atau untuk memperoleh kepangkatan dunia, tidak wajib. Dalam usul ilmu termasuk Imam Ibnu Hajar jadi yang tidak diwajibkan itu ilmu sekedar untuk mencari kemuliaan atau kepangkatan dunia. Kita mendirikan mengerjakan sekolah, kuliah, perguruan tinggi itu mengejar urusan dunia kepangkatan. Kalau udah sekolah lagi, dia dosen naik direktur, berarti urusannya kepangkatan dunia. Tidak masalah, itu pun sesuatu yang mulia di hadapan Allah karena mempercerdas bangsa. Ini masalah yang penting bermanfaat di dunia di yaumil akhir. Cuman yang pertama ilmu urusan agama. Bagi ilmu cuma tidak wajib ya, wajib juga. Maka mencari ilmu untuk kepentingan dunia tidak wajib. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Berkata saya tidak baca saja. Bahkan jika kita belum mengetahui ilmu yang wajib dicari, kemudian kita mendahulukan ilmu yang tidak wajib, maka berarti kita telah berlaku zalim atau aniaya terhadap diri kita sendiri. Karena berarti kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Jika mati, maka belum melaksanakan kewajiban sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, "Utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar." Orang-orang yang belum melaksanakan kewajibannya ketika dunia lebih mementingkan yang sunnah, ketika meninggalnya dilemparkan ke lautan neraka. Bahr itu lautan. Bahrnya. Pentingnya kita jangan sampai kita kadang-kadang yang penting kan sholat, yang penting kan niat harus sekali berilmu. Juga untuk berilmu minal mati yang maksudnya adalah kita wajib mencari ilmu sampai mati. Jangan mencari ilmu terputus karena sudah mempunyai istri dan karena sudah merasa tua. Tidak seperti itu. Karena hukum mencari ilmu dari pertama kita lahir ke alam dunia sampai kita masuk ke dia meninggal dunia. Karena manusia bukan karena mencari sesuatu yang lain tidak seperti itu. Karena kata Nabi SAW, "Ajwalukum ba'da rajulun 'allama ilman kana sarahu yu'asu yawmal qiyamati ummatan wahdahu." Orang-orang yang paling murah hatinya di antara
menyebarkannya, mengajarkannya kembali, yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdahu, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat menjadi umat yang satu dengan program kami. Orang laki-laki yang menuntut ilmu kemudian sampai bisa dia mengajarkan kembali. Ya, itu bersama Rasulullah SAW luar biasa. Wa qala alaihi salatu wasallam Rasulullah SAW al-khalqu kulluhum yusalluna ala ma'alimin nas. Makhluk semuanya bersalawat memohonkan rahmat buat orang-orang yang mencari ilmu, buat orang-orang yang mengajarkan ilmu al-khair tentang kebaikan. Hatta hilalil nahi, sehingga ikan-ikan di dalam air bersolawat bagi orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Makanya kata Nabi SAW, pun alim, jadilah kau seorang alim, jadilah kau seorang pengajar. Kalau sudah mampu, kalau tidak mampu, au muta'alliman, jadilah kau seorang yang belajar. Kalau belajar tidak mau, au mustami'an, jadilah kau seorang pendengar yang mendengarkan ilmu agama disampaikan. Pun tidak mau jadi pendengar, au muhibban, jadilah kau orang yang mencintai ilmu agama. Tapi jangan sampai engkau jadi yang terima, engkau tidak mengajar, engkau tidak mau belajar, engkau tidak mau mendengarkan, engkau tidak mencintai ilmu agama, walau takun engkau bisa mengetahui, maka hidupmu akan hancur. Kalau kita tidak belajar dari ilmu hidup ini, maka tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang subhat, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka dengan ilmu itu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Maka pentingnya menuntut ilmu. Itulah sedikit penjelasan tentang mencari ilmu. Maka kesempatan pada bulan suci Ramadan ini kita perbaiki diri kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita ibadah di hadapan Allah tidak sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan yang baik ini kita pergunakan di waktu yang seperti itu untuk melaksanakan pengajian agar menambah wawasan kita. Baiklah, sekarang masih masalah apa? Sholat. Masalah sambungnya masih yang bab sholat. Wa'lam dan ketahuilah anna lis-sholati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan wa la takum lis-sholati indallahi qimatun hatta yuqima surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Jadi ketahuilah anna lis-sholati, bahwasannya bagi sholat yang kita katakan suratun ada gambaran zahiratan yang lahir, wa haqiqatan dan hakikatnya, batinatan yang batin. Wa la takun lis-sholati, dan tidak ada bagi sholat itu indallahi qimatun, di sisi Allah adalah harganya atau nilainya. Hatta yuqima surataha, sehingga mendirikan surahnya sholat itu, haqiqataha dan hakikatnya, kama yang bagi sebagaimana mestinya. Jadi kita mendirikan sholat ini di sisi Allah, qimatun, tidak ada harga atau nilai. Maksudnya begini, masalah sholat ini, misalkan kita mendirikan sholat, ya, kita dirikan sholat, kemudian langsung Allah balas. Ya, misalkan kita mau berapa pun, Allah minta ya Allah saya minta sekali satu rakaat itu, bisa saja Allah memberikan seperti itu. Tapi kata Allah, dunia
Wa amma haqiqatuha, dan adapun hakikat salat itu fahiyya al-huduru, maka ia itu harus hadir hati ma'allah beserta Allah. Makanya ketika kita berdiri mengucapkan antara tempat sujud dengan kita pada Allah, itu jangan sampai kita misalkan sholat begini, sholat juga nggak pernah khusyuk, ngapain sholat? Jangan begitu. Sholat kita terus menerus sampai rasa khusyuk itu datang. Ya, tidak akan kalau sekelas kita ini sholatnya bisa khusyuk. Saya ini ambil tidak khusyuk orangnya. Apalagi kelasnya kelas kita, kelas mereka. Ya. Jadi sholat terus menerus kita sampai rasa khusyuk itu datang. Makanya bagaimana caranya agar sudah sholat khusyuk? Hadirkanlah hati ini beserta Allah. Jadi di dalam hati kita hanya Allah, tapi tidak bisa. Kita kunci ketinggalan juga ketika sholat ingat. Ya. Ketika sholat ingat kunci ketinggalan. Ya. Kalau apa-apa ketinggalan kita lupa, sholat saja berkah. Jadi harus hadir hati Allah beserta Allah. Wa ikhlasu dan ikhlas an-niyati wal qasdu lillahi, niat dan berqasdu karena Allah. Qasdu itu tadi dalam hati. Al-qasdu akrul ta'im. Niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Itu qasdu diucapkannya di dalam hati, bukan di lisan. Wa iqbalu bikunihi, dan mengetahui dan menghadapkan dengan hatinya al-himmata Allahi, cita-citanya terhadap Allah Ta'ala. Jadi hati kita hanya menghadap kepada Allah. Kapan tuh? Ketika mendirikan sholat. Maka tidak ada yang lain di situ. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholat wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi yang untuk Allah rabbul alamin, kan mangerane wong alamin. Semuanya diserahkan hanya untuk Allah dalam sholat. Tapi kenapa kita ketika sholat timbul segala macam urusan dunia? Sulit maka agak sulit. Kemudian wajahul qalbi alaihi, dan mengumpulkan hati terhadap Allah. Jamul qalbi alaihi itu mengumpulkan, jadi hati itu terkumpul hanya kepada Allah saja. Tidak benar. Wa yakuna fikruka muktasiran, dan harus ada pikiranmu membatasi diri ala sholatika, atas sholatmu. Pada hadis, maka janganlah membicarakan hatimu bikoiriha, dengan selain sholat. Ya. Jadi kita harus berpikir muktasiran, membatasi diri atas sholatmu, maka janganlah pada hadis nafsuka membicarakan hatimu bikoiriha, dengan selain sholat dan selain kepada Allah. Jadi tidak boleh kita berbicara yang lain. Tapi itulah sholat itu sulit karena ini selalu ada di seluruh permukaan kita. Kemudian watakuna muta'addiban, dan ada engkau melakukan adab-adab biadabil munajati, dengan adab-adabnya munajat ma'allahi beserta Allah Ta'ala. Jadi ketika sholat itu termasuk munajat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu mi'raj orang, termasuk mi'rajnya orang, termasuk sholat. Ketika kita sholat, seluruh amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengajak orang yang sedang sholat, termasuk sedang mengajak meminta kepada Allah. Maka jangan sampai kita hadir hal ini kepada selain Allah. Masih lama ya, kira-kira setengah jam lagi enggak? Oh, lihat jam dari tadi. Dan lihat jam aja. Lama banget nih kayaknya jamnya. Kalau menurut saya ini cepat benar. Baru sebentar, menit. Kemudian kalau
yang sedang mengajak Rabbahu kepada Tuhannya. Wa qala alaihi salatu wasallam bersabda Rasulullah SAW, "Idza qamal abdu ila sholati," apabila berdiri seorang hamba mengerjakan salat, aqbalallahu alaihi biwajhihi, maka menghadap Allah kepadanya biwajhi dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendirikan salat, maka salat Allah menghadap kepada kita. Ya. Jadi ketika kita salat, ketika mendirikan salat, ya, ketika kita melakukan ibadah apa yang saja kita kerjakan, yakinlah ya, kepada Allah. Ya, yakinlah kepada Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah kalau Allah itu melihat kita. Ya, seperti itu. Dan jangan sampai kita bimbang atau tidak yakin. Ya. Jadi Allah menghadapkan zatnya Allah kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah Allah sedang belajar. Wala yanbaghi an yashtagila bi naqlin mutlaqan. Tidak pantas mengerjakan seorang hamba binaqlin dengan sholat sunnah mutlak fi waqti naqlin, pada waktu sholat sunnah warada fi sunnati, yang sudah warid dalam sunnah Nabi yang dibersihkan min naqlil Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada pekerjaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang sedang melakukan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak masih tidak boleh dibarengkan dengan melakukan sholat sunnah fardu. Sholat sunnah fardu itu yang mana? Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, seperti ba'diyah maghrib. Ya, ba'diyah maghrib itu kan sunnah. Sholat sunnah maghrib itu ada ba'diyah, kan diikuti dengan sholat fardu. Ya. Seperti qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya. Seperti ba'diyah isya. Ya. Sebenarnya qobliyah subuh. Tidak boleh kita saat itu melaksanakan sholat sunnah mutlak ketika sedang ada waktu sholat sunnah, jadi yang wajib, yang wajib biar dikerjakan. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah yang tunggal, Allah yang dia sholat witir itu. Witirlah kamu wahai ahli Quran. Witir itu sholat yang ganjil. Boleh kita melaksanakan witir 3 rakaat, boleh 1 rakaat, boleh 11 rakaat. Nabi mengerjakan witir itu di bulan suci Ramadan dan di luar Ramadan itu 11 rakaat witir. Ya. Kita cuma 3, itu pun kalau bulan Ramadan. Jangan sampai dijelaskan, nah, Allah sangat menyukai sholat witir. Ya Al-Quran. Makanya kenapa ya Al-Quran? Apa kita masuk Al-Quran kita? Insya Allah. Makanya Quran itu kalau diturunkan kepada Nabi dianggap penghulunya para nabi. Diturunkan kepada kita Al-Quran, kita dianggap Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Itu sebaik-baik manusia. Itu Al-Quran, makanya kita harus berpikir. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah SAW, al-witru haqqun wa man lam yuwtiru falaysa minna. Salat witir itu adalah hak, dan siapa orang yang tidak melakukan witir falaysa minna, maka ia bukan dari golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita witir, ya, jangan malas untuk salat witir. Aksaruha ihda asharata rakaatan, yang terbaik dari sholat witir itu ialah 11 rakaat yang biasa dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallu ma yanbaghi an yaqtasira, dan yang paling sedikitnya witir yang patut mengerjakannya alaihi salah satu rakaat, kepadanya adalah 3 rakaat yang biasa dikerjakan oleh kita. Wa ba'duha min akhir laili, dan mengerjakan sholat witir itu di akhir malam. Liman lahu, bagi orang yang mempunyai adatun, yaitu adat rosifatun, yang teguh bil qiyami, dalam bangun min akhir
Kemudian qala alaihi salatu wasallam, Nabi dalam mengatakan ibadah dan memberatkan diri, bersabda Rasulullah SAW, ij'alu akhir salatikum, jadikanlah yang terakhir sholatmu billahi di waktu malam witron, ialah witir. Terakhir kita malam witir. Wa man lam takun lahu adatun, dan siapa orang yang tidak punya adat atau kebiasaan bil qiyami, bangun di waktu malam, faqaluha, maka mengerjakan witir itu ba'da sholatil isya'i, sesudah sholat isya, aula bihi, adalah lebih utama kepadanya. Apabila kita tidak biasa mampu mengerjakan witir di akhir malam, maka mengerjakan witir setelah sholat isya itu